Aku mau teh dong, teh botol aja aku. Jauh-jauh dia ke restoran Itali, pesennya teh botol. Ya justru ini bedanya, di Italia ada teh botol nggak? Gue pengen tahu bedanya es teh manis di warteg biasa dan di warteg Itali. Ya, Es teh itu. manis, es teh manis, iya. Dua. Lo tadi teh botol gimana sih? Ayo udah teh botol aja. Oke, hari ini kita mau nyobain warteg, tapi kali ini wartegnya agak beda. Kita sekarang lagi di Bali, di Jalan Gatot Subroto Barat nomor 371 dan Pasar Il Pomodoro. Jadi Il Pomodoro ini adalah warteg Itali. Mungkin yang ngebedain dengan warteg-warteg pada umumnya, di sini itu makanannya itu menu-menu restoran Itali, tapi konsepnya itu konsep warteg. Gue juga nggak tahu, gue belum pernah, makanya kita cobain. Lo warteg paling keren yang lo makan, makanannya apa? Ayam bakar, ayam goreng, opor. Ya bukan, maksudnya makanannya berarti lokal. Lokal, rata-rata lokal. Udah pernah makanan warteg bule? Belum. Oke, gue juga belum. Ayo, kita cobain ke dalam. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat tempatnya ya, Ini kayak restoran. nggak ada warteg-wartegnya sih. Yang menarik di sini, bentuknya dari luar itu udah kayak restoran. Tapi sign-nya itu ada tulisannya warteg Italia. Jadi kita coba deh masuk ke dalam ya. Ini mesennya di mana? Rasanya bisa Langsung pilih ya? atau bawa menu bisa kan? Oke, siap. Siap. Thank you. Oke, jadi tadi menurut mbaknya kita bisa pesan dengan dua cara di sini, bisa duduk pakai buku menu atau bisa langsung di situ. Kita coba yang langsung. Jadi ini ya kayak warteg, cuman di sini udah langsung ada harganya. Jadi kita tidak akan terjebak di sini. Halo, beli apa ini yang spesialnya di sini yang mesti dicobain? Ini ada rasanya kak, daging sapi. Oke, terus? Rasa daging sapi, kalau ini ayam jamur sama kembang kol, kristal. Tapi di sini berarti pasta-pasta ya, nggak ada nasi? Kalau nasi ada kan? Nasi ada juga? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Nasi putih berarti nggak ada? Nasi putih ada. Tapi biar lebih menjiwai Italinya kita nggak usah pesen nasi. Patate grill nih kayaknya boleh nih. Iya. Itu namanya patate, Ini tulisan bukannya potato. kayak bahasa Itali deh. Ini peperonatanya apa ya? Ini ayam jamur, paprika, pakai sambal. Ayam jamur ya. Apa yang rekomendasi di sini, Mas? Rekomendasi pedas stroganoff kak, ayam Itu apa? saus krim. Ayam apa? Ayam jamur saus krim. Ayam jamur saus krim terus Ini kristal ayam jamur sama kembang kol. Rasanya pasta daging sapi. coba ini deh, peperonata aja. Peperonata. Ya. Ini roasted tomatonya boleh deh. Ya. Itu porsinya paling dua ya. Ya. Oke, itu aja. Ini dipanasin dulu kak. Iya, boleh. Udah belum itu? Melanzane grill, terus apa lagi ya? Nih, opat piselli. Ini deh. Sama bayam kak. Ah. Ini mau dipanasin dulu bayamnya. Boleh? Nanti terakhir bayamnya. Siap. Udah itu aja. Nanti dia ke table-nya. Ya. Oke, kita sudah duduk dan makanan sudah dihangatkan. Kita cobain sekarang. Bos. Ini nggak ada pizza, nggak lengkap nih. Masuk akal. Coba Iya kita kan? panggil orang. Soalnya kita menu cuma ini doang. Kita panggil mbaknya. Calamari fritti-nya satu. Terus ya pizza. Bos, Apa? dari tadi kita belum pesen minum tau? Oh iya. Gue juga baru ingat kita belum pesen minum. Aku mau teh dong, teh botol aja aku. Jauh-jauh dia ke restoran Itali, pesennya teh botol. Ya justru ini bedanya, di Italia ada teh botol nggak? Ada itu ada. Teh botol mah ada, teh botol Indonesia men. Minuman Itali apa ya, Mbak ya? BR. Oh ya, enggak. Gue pengen tahu bedanya es teh manis di warteg biasa dan di warteg Itali. Ya, Es teh itu. manis, es teh manis. Iya. Satu, dua. Lo tadi teh botol gimana sih? Ayo udah teh botol aja. Teh botol satu. Ya udah es teh manis satu, ice line tea-nya satu. Oke, tadi gue pesen ini namanya tadi petata. Patete. Coba namanya apa tadi gue lupa. Patate grill. Patate grill. Oh, patate. Ini adalah kentang goreng yang di slice. Yang digoreng. Oh sorry. Ini adalah kentang panggang yang Yang digoreng. yang di slice. Terus ini gue juga pesen peperonata. Apa tuh? Jadi peperonata ini adalah ayam
ayam pepperonata. Apa itu? Nanti kita coba. Terus habis itu gue pesen juga ini tomato grillo. Apa namanya tadi ya? Roasted tomato with cheese. Roasted tomato with cheese. Oh, tomat dikasih keju. Iya. Lo pesen apa aja? Ini terong, telur sama sayur bayam. Agak ya. Ini makanan dia lebih warteg sih. Lo udah jauh-jauh ke sini kenapa lo pesen makanan warteg sih? Ya justru gue pengen ngerasain rasa di Itali sama di warteg Indonesia apa bedanya gitu. Oke. Sini handphone. Tadi kita catat harganya. Kita bahas sekarang dari segi harganya dulu. Ini kentangnya harganya 12.000. 12.000-nya porsinya cukup untuk menggantikan nasi. Jadi ini biar balance gue pesen karbonya kentang. Terus si pepperonata, si ayamnya ini lauknya harganya 23.000. Dan si tomatonya harganya 8.000. Jadi totalnya adalah berapa, men? Banyak. Totalnya adalah berapa sal? 43.000. 43.000 untuk ukuran makan di warteg mahal. Tapi karena ini wartegnya warteg Itali, murah. lebih murah. Yang bikin capek kalau kita ke restoran Itali itu adalah mesannya itu biasanya suka lama kan, karena dia dimasaknya lama segala macam. Dan ini udah langsung ada, tinggal kita tunjuk kayak warteg. Jadi kayaknya yang kita beli itu salah satunya itu experience. Ya, betul. Coba makanan lo berapa harganya? Itu terong harganya 6.000. Hah, murah banget. Murah. 6.000, namanya itu melanzane grill. Melanzane Telur harganya 10.000. 10.000 nih. Itu kayak telurnya ada isinya sayur-sayuran kayaknya ya. Oh iya, nih bedanya di sini telur ceplok ada isinya. Biasanya kita nggak ada, Mas, polos. Itu sayur ubi atau Polong apa? nih, polong. Enggak, ini apa ini sayur? Ini sayur bayam. Yakin lo? Yakin nih. Harganya kayak. 8.000, berarti 7.000. 7.000. Berarti total belanja lo adalah 8 tambah 7, 13, 23.000. 23.000. Oke, 23.000 dan 43.000. 23.000 ya. 23.000 ini untuk ukuran sayur-sayuran doang. Kalau di warteg ketinggian, tapi kalau misalnya di warteg Itali, ini make sense harganya. Iya, dan ini menu buat sarapan nih pas. Karena ada sayuran, ada protein, Bos. Iya, tapi ngomong-ngomong lo megang garpunya kebalik. Oh iya. Garpu tetap di tangan kiri. Oke, kita coba. Yap. Selamat makan. Nah, aku mau nyobain ini dulu nih. Terong Itali. Gila. Kentangnya itu kayaknya direndam sama bawang dulu karena ada kayak rasa bawang-bawangnya gitu. Enak. Gimana terongnya? Terus ini nggak ada sambal ya? Ada cuma saus. Nggak ada. Kalau sambal kayak di warteg nggak ada. Kalau chili saus, tomato saus ada. Boleh dong. Apa? Cili. Wih. Gimana? Coba di review dulu dong, jangan dihabisin. Untuk harga 8.000 dengan dua terong dan menurut gua rasanya enak. Ini lebih, maksudnya ekspektasinya lebih Apa bedanya sama terong di warteg biasa apa? Ini kan warteg. Kalau misalkan terong warteg biasa, dia rasanya itu kayak ya biasa aja terong yang dia tidak cukup menjelaskan. Apa sih rasanya tuh ya biasa aja. Plain aja. Ya, plain aja. Nah, kalau ini dia ada rasa gurih-gurihnya gitu loh, Bos. Terus kayak ada rasa nggak tahu kayak masakan beneran Itali. Nggak, ini nih tidak menjelaskan. Nggak bisa sedikit kayak gitu, dia harus banyak. Iya. Dia ada gurih-gurihnya gitu. Beda. Kalau di Indonesia itu kan disiram pakai apa namanya kayak kuah cabe kayak gitu-gitu. Ya, maksudnya ya. ada bumbu ada bumbunya lah. Nah, ini beneran kayak polosan tapi rasanya beneran Itali. Dan ini terong loh. Emang lu pernah ke Itali? Apa? Emang lu pernah ke Itali? Gue belum pernah ke Itali tapi gue makan pizza mulu, Bos. Iya, emang pizza yang lo makan itu di Itali rasanya kayak gitu? Ya nggak tahu, ya sombong dah. enggak, gue nanya maksudnya lo yakin banget bilang ini rasanya kayak di Itali? Ya menurut gue spaghetti terus pizza ya makanan Itali gitu. Tapi justru ini kalau menurut gue ya tipikal makanan luar ya, western ya. Justru nggak terlalu strong bumbunya, jadi Enak. agak tawar justru. Enggak, kalau menurut gue nggak tawar. Wah, lidahnya beda nih. Dia ada rasa, maksudnya gini loh. Kita makan pertama memang kayak nggak ada rasa, tapi pas udah kita masuk ke lidah ujung baru ada rasanya. Oke. Gitu. Oke.
Lanjut, peperonata. Apaan lagi peperonata? Ayam. Ayam suwir. Kalau bule-bule itu, mereka nggak terbiasa makanan yang bumbunya itu spicy apa ya, yang Strong. bumbunya itu strong. Tajam. Ibaratnya kalau di luar negeri itu nggak semicin di Indonesia gitu, rasa gurihnya, rasa asinnya. Ini persis kayak gitu. Jadi si peperonatanya di sini rasanya lebih apa ya, kurang, kalau untuk orang Indonesia ini kurang kuat rasanya. Tapi kalau untuk bule ini kayaknya pas. Oke, ini gue mau nyobain ini bos, bayam. Sama aja. Sama aja. Tuh kan, pas di akhirnya itu Apaan? Maksudnya akhirnya apaan? kayak ada enaknya gitu loh. Oke. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan opini lo, bebas-bebas aja. Yang kalau makanan-makanan western gini ya, yang apa namanya, yang bumbunya nggak terlalu strong. Kalau kita makan itu, oh ya, ya harus ini. Namanya lemon tea. Ice lemon tea. Ya. Thank you. Thank you. Kalau kita makan itu kayak nggak merasa bersalah gitu loh, kayak apa ya, kayaknya tidak terlalu micin gitu. Tapi ini kalau gue pribadi ya, gue cocok sih. Berarti Omen udah bisa nih gue ajak ke Italia nih kalau cocok. Enggak, masalahnya gini, gue tuh memang nggak bisa yang terlalu asin atau terlalu mecin bos. Karena lidah gue kalau udah ngerasain terlalu banyak mecin gitu, kayak lidah tuh kayak gimana sih? Apa dibilangnya Sam? Kalau kerasa di lidah gini, apa getir ya? Apa Fresh sih? banget ini. Ya gitulah. Kebas. Iya, kayak gitu. Nggak enak nih. Kalau gue karena gue orang Padang, jadi kalau untuk bumbu gue lebih suka yang strong. Gue nggak terlalu Jadi- strong jadi- bisa. Yang strong bisa. Gue nggak bilang ini nggak enak ya, ini enak. Cuman karena gue terbiasa yang strong, jadi kalau misalnya makan makanan yang bumbunya lebih plain kayak gini, gue kayak ada yang kurang gitu. Gue kayaknya kalau nggak strong kayaknya tetap cocok. Gue mah yang penting makan. Ya itu iya. Nah. Gimana telurnya? Nih, telur ceplok Itali nih. Nah, telur ceploknya Itali sama Indonesia ini sama kayak telur dadarnya, bos. Dia ada isinya. Dia ceplok tapi ada isinya. Ada gitu. isinya. Kalau di Indonesia kan ceplok polos. Gue baru lihat nih tapi telur yang kayak gini. Gue jadi penasaran, coba juga deh. Nah, dia isinya tuh ada kacang polong sama, ya kan? Kebetulan Sama bawang. istri saya kadang-kadang masakin saya telur di rumah. Jadi saya pengen coba. Enak. Enak banget. Wah enak. Ini enak. Gue tahu. Soalnya kalau misalnya kita makan telur ceplok, biasanya kan yang warna putihnya itu nggak ada rasanya. Iya, yang kita rasa Karena cuma kosong. garam doang. Karena kosong. Ini ada isinya, jadi Gurih, enak. sopan banget masuk Ada ke rasa tenggorokan. bawang bombaynya, ada kacang polongnya. Enak, Tapi- enak. Tapi beneran ini harus pakai ini deh, chili sauce deh, bos. Oke, kita buat tambahan. Kita makan dulu. Oke, ini caprese mozzarella yang tadi kita pesan. Gue nggak tahu gimana cara ngejanya caprese ya gitulah. Jadi ini itu sebenarnya starter, makanan yang dikeluarin duluan men, sambil kita nunggu makanan yang lain. Karena kalau misalnya kita pesan pizza gitu, pizzanya kan takes time tuh buat bikinnya. Dikeluarin lah ini dulu sambil kita nunggu. Texture itu apa? Butuh waktu buat bikin pizzanya, jadi dikeluarin dulu makanan-makanan cemilan buat kita nunggu makanan utama datang. Oh. Gitu. Nah ini itu isinya adalah yang paling bawah itu tomat, di tengahnya itu daun basil, dan di atasnya itu mozzarella plus ada saus oreganonya. Kita coba ya. Daun basil tuh daun apa, bos? Daun basil ini daun apa ya? Daun basil. Daun basil. Daun basil. Googling aja daun basil. Karena gue juga tidak tahu ini daun apa. Ayo coba bareng. Yuk, bos dulu. Bareng dong. Gue nyari yang lebih kecil. Cheers. Yo. Cheers. Yuk. Gimana, bos? Enak. Enak? Mana? Beneran? Serius? Iya. Daun basil ini kok rasanya kayak daun jambu ya? Otak gue rada nge-lag nih, memproses rasanya nih. Ini buat perbandingan aja, rasanya agak kayak daun jambu. Seperti daun jambu tapi nggak strong daun jambu maksudnya gitu. Iya, iya, Terus tipis. rasa asamnya itu dapat dari si tomatnya itu. Bukan, tomat itu rasa freshnya, rasa asamnya itu dapat kayaknya dari saus si... Enggak.
asemnya itu dari tomat. Oke, terserah lu aja. Tapi kalau menurut gua bukan dari tomat ya. Nah, ini gurihnya nih. Saus ini yang bikin gurih nih, bikin enak. Oke. Boleh. Buat cemilan buat nunggu-nunggu oke. Lanjut. Ini adalah calamari fritti. Jadi ini pizza, tomat, dan ada cumi goreng di atasnya. Nah, men, kalau misalnya pizza Itali, biasanya emang yang tipis-tipis kayak gini, men. Karena pasti lo biasanya pizza yang ada di kepala lo tuh yang tebel, kan? Oke, yuk kita coba. Wah, teksturnya sih pas banget tuh ya. Gue boleh nolak nggak? Kenapa? Cumi, weh. Oh iya. Ya udah, cuminya nggak usah, teksturnya aja. Ini pizzanya pizza tomat. Cuminya nggak usah lo makan. Oh, iya. Dia apa namanya? Kolesterol. Approve nih. Pizzanya rasanya Itali banget rotinya. Gurihnya pas, tebelnya pas. Kalau di Italia emang beneran tipis ya, Bang? Nice, pizzanya enak. Oke, penilaian kita mulai dari ambience-nya dulu. Di sini itu nyaman, AC-nya dingin. Mungkin karena kita datangnya ini di hari apa ya kita datangnya ya? Oh, ini hari Minggu, nggak terlalu rame. Jadi di sini nggak terlalu antri dan ini jam makan siang. Kita datang jam 12 siang dan seramai ini buat bayangan kalian kalau misalnya kalian mau datang jam 12 siang masih kondusif buat kalian datang karena tidak terlalu ramai dan tidak terlalu antri. Tempatnya juga bersih. Nah, karena brandingannya warteg, kalau buat ukuran warteg ini sangat mewah. Besar. Iya, tapi kalau misalnya buat ukuran restoran ya ini menengah lah. Jadi gue bisa kasih nilai ini untuk ambience-nya 8. Kita lanjut dari kelengkapan. Nah, ini kan ada menu ya di depan kita. Kalau untuk kelengkapan menurut gue ini sangat lengkap karena selain menu yang ini tadi ada yang menu wartegnya juga yang udah ready. Ini segala macam pizza ada di sini, pizza vegetarian, ada yang seafood, ada yang chicken, ada yang segala macam. Minumannya juga banyak sekali lengkap, toppingnya juga lengkap. Menu lain selain pizza juga lengkap, menu breakfastnya juga ada, nasian juga lengkap ada, semua pasta ada, steak juga banyak, gelato ada, es krim juga di sini. Ini buat kelengkapan 9. Ya, 9 sama. Oke, lanjut dari rasa. Ini agak subjektif ya karena gue udah cobain langsung restoran-restoran Itali di Itali, jadi ada sedikit bayangan lah. Kalau untuk rasa menurut gue 7. Gue yang untuk pertama kali ya, dengan Overall dari semua ya, menu dari di combine. Ya dengan konsep di Indonesia makanan Itali, kalau gue sih 8,5 sih. 8,5 karena lo nggak compare sama warteg. Iya, bukan sama warteg. Jadi ini ada istilahnya apa ya? Dia makanan Itali tapi jenisnya maksudnya apa sih kalau dibilangnya? Ya, disajikannya seperti warteg gitu. Warteg. Oke. Lanjut yang terakhir harga. Kalau harga karena tadi di depan tulisannya warteg Italia, kalau kita mau pakai perspektif warteg ini harganya mahal. Iya. Jauh lebih mahal dari warteg kebanyakan. Tapi kalau mengingat ini masakan Itali, ini harganya jadi murah. Iya. Karena makanannya makanan Itali. Jadi untuk harga, gue kasih nilai 7,5. Gue 8,5, Bos. Karena menurut lo harganya worth it? Worth it. Oke. Karena dibayarin bos. Enggak, gue pribadi sendiri pun bisa. Masih bisa. Sombong banget. Ya udah, gini deh. Enggak soalnya ya, gue nggak tahu ya, gue belum nemu nih driver nih yang nungguin gue di mall. Dia nongkrongnya di Starbucks, emang nggak ada akhlak. Ya udah gini deh, bos nggak ada cash kan? Gue ke ATM dulu ya ngambil duitnya. Enggak. Ntar, bayar ntar. Kita ini dulu, kita kasih final scoring dulu. Kalau misalnya kita kasih overall nilainya dari 4 penilaian tadi kita jumlahin dan kita bagi 4, di gue adalah 7,8. Di gue 8,25. Oke. Jadi itu bisa jadi referensi buat kalian kalau misalnya kalian mau nyoba juga warteg versi Itali yang ada di Denpasar, Bali. Gitu ceritanya. Lo tadi mau kemana? Tadi kan Kiki bilang, gue dibayarin bos. Enggak Ki, gue ini masih bisa. Gue yang bayarin. Dia kenapa sombong banget? Ini agak congkak ya. Tapi nih, gue kasih tahu ya. Ini zaman udah maju banget nih. Ini udah tahun 2022 menuju 2023 nih. Sekarang lo bayar masih aja bayar pakai uang cash. Ribet banget, mesti ke ATM dulu, mesti ngambil duit cash dulu. Ribet. Ini kalau gue nggak ke ATM bayarnya gimana? Oke, nih ya. Kita bisa pakai Bank Jago aja. Jadi buat bayar-bayar itu kita cukup scan pakai handphone. Kita nggak perlu ribet-ribet ambil duit cash dulu. Aman jadi ya pakai aplikasi ini. Ya bagus, jadi bos yang bayarin lagi.
Tapi Aman bentar ya, gua. bentar. Ini nggak cuma bikin bayar-bayar jadi nggak ribet, men. Tapi di aplikasi Bank Jago ini juga ada fitur yang namanya itu kantong jago. Kantong. Ini gue kasih tahu ya. Jadi kantong jago itu fitur yang bisa bikin kita punya pos budget yang beda-beda buat setiap kebutuhan. Misalnya, ini gue udah bikin kantong khusus buat jalan-jalan di Bali. Jadi semua pembayaran gue selama di Bali, mau itu belanja, beli bensin, pakai yang di itu. makan-makan kayak sekarang, terus segala macam, gue pakai kantong yang buat ke Bali ini. Oh. Gitu. Jadi nggak ganggu kantong yang pos-pos lainnya tuh. Oke. Nah, yang lebih kerennya lagi, kantong Jago ini juga udah bisa terkoneksi sama GoPay. Jadi pas gue bayar-bayar pakai kris GoPay, itu akan otomatis ngurangin budget yang ada di kantong yang kita pilih, si kantong Bali tadi. Jadi nggak motong budget untuk kebutuhan lain. Ini bener-bener bikin pengaturan keuangan kita itu jadi lebih mudah. Gila, keren juga ya. Nggak perlu pusing-pusing misain duit gitu ya. Jadi ini udah gue aja yang bayar. Oh, alhamdulillah. Nanti jangan lupa tapi abis ini lo bikin akun Jago ya kayak gue juga ya. Siap. Biar lo nggak ada alasan lagi, oke? Oke. Tapi isiin ya. Mana ini bilnya? Nggak lo isi sendiri. Terima kasih. Bisa pakai kris GoPay? Oke. Jadi ini yang kita bayar dulu adalah menu wartegnya. Oke. 78.700. 78.700. Yes. Oh gitu gue yang bayar aja. Ini kan menu yang wartegnya, yang lainnya belum. Lo yang bayar yang lainnya mau? Mau nggak bayar yang lainnya, pizza dan yang lain mau yang bayar? Tadi kan bos mau yang bayar katanya. Nah ini kita pilih jajan Bali. Tuh. Nah, begitu kita confirm, ini ketariknya dari kantong yang jajan Bali, gitu. Ini udah selesai kita bayar, sekarang lo bayar yang pizza dan kawan-kawan, silakan. Bill berikutnya. Tenang. Lo kan belum ada aplikasi Bank Jago, ya udah gue bayarin dulu deh. Nah gitu. By the way, ini untuk ukuran kita makan sebanyak ini hitungannya lumayan affordable sih. Ya kayaknya menurut gue juga ini pilihan paling bagus sih. Kalau pas lagi ke Bali ya. Kalau di Bali kayak bule-bule gitu. Jadi gue setuju sama Omen karena ini bisa jadi pilihan lain kalau misalnya kalian ke Bali. Mungkin kalau misalnya kalian bosan makan yang itu aja, kalian bisa mampir ke sini. Ini ada satu lagi yang kalian harus tahu. Ini lo nyadar sesuatu nggak? Ambil gelas lo. Sedotan di warteg Itali ini bisa dimakan. Karena ini bahan bakunya adalah beras. Jadi ini ramah lingkungan. Lo cobain. Bisa digigit. Lo tau dari mana? Tahu. Jadi ini ramah lingkungan. Habis kita minum, kalau minumannya udah habis, ya udah kita cemilin aja sedotannya gitu. Ini beras sangat aman untuk dimakan. Di Itali beras jadiin sedotan. Oke, kita beruntung nih pas lagi kesini ketemu sama ownernya. Di sini ada Bli Edi. Halo Bli. Ini kita tadi udah nyobain macem-macem. Tadi beberapa ada rekomendasi dari Bli Edi juga. Enak, pizzanya juga enak. Tadi juga diceritain sedikit sejarah beberapa pizza. Menarik ternyata ya. Menarik banget. Banyak yang salah kira margarita tuh harus ada macem-macem. Padahal margarita itu komponennya harus sederhana banget, cuman keju sama tomat doang. Tapi justru yang menarik tadi yang Bli Edi cerita, partnernya Bli Edi di restoran ini itu yang dapat apa tadi? Dapat pakai nama margarita buat pizza margarita. Dari Ratu Margarita. Ratu Margarita. Jadi nama Margarita itu dari Ratu Margarita. Terus keluarga nenek moyangnya partnernya keluarga Brandi yang di Naples, di Napoli. Dapat license buat pakai itu. Betul. Keren. Jadi margaritanya se-originalnya. Oke, berarti kalian mesti cobain margaritanya. Tadi kita juga ngobrol tentang beberapa pizza. Jadi kalau misalnya di Italia itu pizzanya pasti tipis ya Bli ya? Pasti tipis. Karena kalau yang style yang tebel-tebel kayak yang kalian sering tahu itu stylenya American ya. Betul. Menarik. Ini kenapa sih awalnya buka warteg Italia ini kenapa Bli? Awalnya sih bikin kopi. Kopi dulu. Pizza dan lain-lain belum ada? Belum ada. Konsepnya belum Itali? Belum ada. Okay. Cuman kopi aja tapi kopi yang Itali banget, espresso. Ada orang keluar. Nah, karena kita udah bisa bikin espresso, teman-teman nanyain,
kok kopinya jagoan nggak ada temennya. Kita bikinlah buffet. Oh, jadi awalnya by accident ya? Nggak Iya. diniatin awalnya ya? Kecelakaan. Dan dinamain warteg Itali ini dari awal? Namanya Warung Itali. Warung Itali aslinya. Lucu. Harapannya apa ini, Dedi? Semoga dengan kedatangan Mas Arif jadi tambah rame, Siap. tambah dikenal seluruh dunia. Siap. Ini ada rencana buka cabang nggak selain sini? Mudah-mudahan dengan bantuan Mas Arif dan Oke. Kalian kalau ke Bali jangan lupa mampir. Ini ada di Denpasar ya. Nanti alamatnya kita masukin ke sini. Terima kasih, Beli Edi. terima kasih banget. Sukses terus ya. Nanti kapan-kapan kita mampir lagi ya. Terima kasih. Mari. Terima kasih.